Nah, jamaah sekalian, bagaimana kemudian menurunkan grade dari bahasa yang ketinggian itu kepada bahasa yang lebih mudah difahami? Itu harus ada jembatannya. Tidak bisa orang hanya berpikir, merenung, mencoba-coba mencari makna di balik dari setiap untayan kalimat dan kata. Tidak bisa cuman sekedar menebak-nebak apa yang tersirat di balik yang tersurat. Soalnya ini kitab suci, ini petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk buat orang yang mau jadi muttaqin. Lah kalau petunjuknya itu samar karena dia berbalut dengan sastra yang sangat tinggi, bagaimana orang awam itu bisa memahami? Di situ jamaah sekalian, peranan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menerima Quran, beliau juga yang mengajarkan isinya, membeberkan maksud dari setiap kata, setiap istilah, setiap diksi, setiap redaksi yang ada di dalam ayat itu kepada orang di sekelilingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita membahas tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Sebenarnya yang jilid 1 kita udah selesai, jilid 2 kita masuk kepada ilmu tafsirnya itu sendiri. Yang dimaksud dengan ilmu tafsir bukan tafsirnya, tapi memahami apa itu tafsir. Kalau kemarin-kemarin kita memahami apa itu Al-Quran, sekarang kita bicara tentang apa itu tafsir. Saya tidak akan memulai kajiannya dari pengertian, tapi langsung pada contoh prakteknya saja. Makanya judulnya pada malam hari ini adalah Tafsir Era Kenabian. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir menerima kitab suci Al-Quran, ternyata tugasnya rangkap, yaitu menafsirkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran harus ditafsirkan? Karena banyak masalah yang membuat kita jadi punya jarak dengan Al-Quran itu sendiri. Yang paling dasar yang membuat Quran menjadi berjarak bahkan dengan para sahabat, sehingga sosok seorang Nabi Muhammad dibutuhkan adalah dari faktor bahasa. Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat, yang mana kemukjizatan Al-Quran itu titik pangkalnya ada pada bahasanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih. Kalau kamu masih ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan pada hamba kami ini, cobalah kalian yang merasa ragu itu untuk membuat yang seperti ini. Membuat yang seperti ini itu maksudnya buatlah syair-syair kalian. Kalian itu adalah pujangga terbaik di zamannya. Orang-orang Arab itu sangat mendambakan kemampuan sastra. Sudah terbiasa mereka berinvestasi dalam bidang sastra. Sejak kecil bayi-bayi mereka sudah dititipkan. Baru lahir masih merah, masih orok, itu sudah dilatih kemampuan
berbahasa dengan bahasa sastra yang setinggi-tingginya. Dan Nabi Muhammad SAW termasuk juga. Beliau kecil hanya beberapa saat saja bersama ibundanya Aminah. Sementara masa bayi, ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai usia 5 tahun lebih, beliau mondok, Pak. Mondok di pesantren tapi bukan ngafalin Quran, meningkatkan kemampuan sastra. Dan Nabi bangga dengan kemampuannya itu. Beliau istilahnya saja disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, istilahnya saja. Kan ibunda Aminah itu kan bukan orang yang tidak keluar air susunya, keluar air susunya. Lagian kalau cuma buat netein bayi, kenapa mesti taruh di tempat yang jauh? Di Mekah emang nggak ada orang yang bisa dipanggil atau orang yang bisa diupah untuk menyusukan, tapi di rumah emaknya. Kenapa mesti harus jauh-jauh ke Bani Sa'ad? Itu lumayan jauh dan berpisah dari orang tuanya sejak masih bayi sampai umur 5 tahunan. Nah, karena orang Arab pingin anak-anak mereka itu semuanya jadi pujangga, jadi sastrawan. Dan di tengah-tengah para pujaga dan sastrawan itulah Al-Quran turun nantangin mereka satu persatu. Lu bisa bikin kayak gini nggak? Lu bisa bikin kayak gini nggak? Lu bisa ngalahin nggak? Nah, maka ya pastinya Al-Quran sastranya harus di atas dari semuanya itu. Nah, jamaah sekalian, kalau kitab suci yang isinya petunjuk Pak, tapi datang dengan gaya sastra yang sangat tinggi, problemnya adalah orang-orang yang tidak ngerti sastra pasti akan kebingungan. Kenapa? Karena petunjuknya dalam bentuk puisi, petunjuknya dalam bentuk bait-bait syair, dalam bentuk prosa lebih tepatnya. Al-Quran itu kalau kita lihat secara aliran sastranya itu bukan puisi sebenarnya, tapi prosa. Walaupun ya sebenarnya alirannya ya aliran khas yang tidak pernah dimiliki oleh pujangga-pujangga Arab sebelumnya. Tapi intinya adalah bahwa tidak ada satupun yang bisa menandingi ketinggian bahasa dari Al-Quran itu. Saking tingginya, saking indahnya, bahkan mereka lupa dengan isi pesannya. Itu Pak, kira-kira kalau zaman sekarang pendekatannya begini. Banyak orang yang suka menyanyikan lagu, bahkan kadang-kadang saking senangnya dia dengan lagu itu, dia nyanyi walaupun dia nggak hafal liriknya. Dia nyanyi walaupun dia tidak paham lirik yang sedang dia nyanyikan itu isinya apa. Kenapa? Ya karena sudah terbuai dengan keindahannya. Nah, tapi ini kan bukan musik, ini kan bukan lagu, ini adalah karya sastra. Saking indahnya, pujangga-pujangga Arab yang kafir, tidak beriman pada Allah, pada Rasulnya, kalau udah bicara sastra Al-Quran itu tinggi sekali. Nah, jamaah sekalian, bagaimana kemudian menurunkan grade dari bahasa yang ketinggian itu kepada bahasa yang lebih mudah difahami? Itu harus ada jembatannya. Tidak bisa orang hanya berpikir, merenung, mencoba-coba mencari makna di balik dari setiap untayan kalimat dan kata. Tidak bisa cuma sekedar menebak-nebak apa yang tersirat di balik yang tersurat. Soalnya ini kitab suci, ini petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk buat orang yang mau jadi muttaqin. Lah kalau petunjuknya itu samar karena dia berbalut dengan sastra yang sangat tinggi, bagaimana orang awam itu bisa memahami? Di situ jamaah sekalian, peranan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menerima Quran, beliau juga yang mengajarkan isinya, membeberkan maksud dari setiap kata, setiap istilah, setiap diksi, setiap redaksi yang ada di dalam ayat itu kepada orang di sekelilingnya.
Maka kita katakan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tafsir. Jadi tafsir itu apa? Menjelaskan isi Al-Quran. Allah maunya apa di balik dari setiap kata-kata yang diturunkan pada nabinya. Ternyata hadirin jamaah sekalian, karena itu berbalut sastra yang sangat tinggi, saking tingginya tidak semua orang bisa paham. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus Rasulullah yang menjelaskan? Pertama, jamaah sekalian, Rasulullah adalah orang yang dari segi kemampuan sastra, itu sudah sejak bayi beliau dilatih. Jadi kalau boleh dibilang adu hebat sastra, Nabi Muhammad juga kemampuan sastranya juga di atas rata-rata. Yang kedua, ini yang lebih penting, ya yang diajak ngomong oleh Allah itu memang Nabi Muhammad. Beliau berdialog sama Allah. Allah memanggil, menyapa Nabi Muhammad dengan sapaan kamu, dengan perintah yang langsung, kalimatnya kum, berdirilah, iqra, bacalah. Itu yang diajak ngomong tuh Rasulullah. Artinya sebenarnya Al-Quran itu sendiri adalah percakapannya Nabi Muhammad dengan Allah. Hanya saja kalau namanya dialog itu Pak, dialog itu kan sambut-sambutan, saling jawab, kan begitu ya. Nah, yang jawaban Nabi itu bukan Quran. Yang Quran adalah yang Allah berkata-kata. Allah berkata-kata kepada Nabi Muhammad, itu Quran. Nanti Nabi menjawab, itu bukan Quran. Allah kemudian mengatakan lagi apa, Nabi kemudian melakukan apa dan sebagainya. Itu seperti sebuah conversation, sebuah dialog antara yang melibatkan dua pihak, dan kemudian yang mengerti isi pembicaraan itu tidak lain adalah yang bicara. Yang pertama ya Allah sebagai yang bicara, ya kan? Yang kedua ya Rasulullah Nabi Muhammad sebagai yang bicara juga, yang diajak bicara, yang terlibat dalam dialog itu. Maka Allah itu ketika menyapa, misalnya setelah Iqra 5 ayat turun, lalu Allah menyampaikan pesan lagi kepada Nabi Muhammad lewat Jibril. Allah menyapa Nabi Muhammad dengan sapaan yang sangat terkait dengan perilaku Nabi Muhammad. Terakhir kali turun dari Gua Hira, Nabi Muhammad itu ketakutan dan minta diselimuti, zammiluni, zammiluni. Maka begitu ayat turun kemudian Allah mengingatkan, orang yang minta diselimuti, ya ayyuhal muzammil. Orang yang minta dikerukupi, ya ayyuhal muddathir. 2 itu Pak. Nabi teringat, oh iya terakhir saya ketakutan, saya bersembunyi di balik selimut. Dan Allah menyapa Nabi Muhammad, orang yang berselimut, orang yang kerukupan, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Itu Pak, pembicaraan itu melibatkan Allah dan Nabi Muhammad. Ya namanya Nabi disapa, ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Ya, ada apa? Kan dia jawab, nggak cuman diem aja. Cuman jawaban Nabi Muhammad itu nggak masuk dalam Al-Quran. Nah, yang ada di Al-Quran itu yang pembicaraannya Allah saja, tapi isinya adalah dialog dengan Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, siapakah orang yang paling mengerti isi Al-Quran? Ya pastinya Nabi Muhammad dan Allah. Nah, Nabi Muhammad hidup bersama para sahabat. Para sahabat kalau tidak paham maksudnya dan sebagainya ya bertanya pada Nabi Muhammad. Dan beliaulah mufassir nomor 1 dari ayat Al-Quran. Itulah kenapa Al-Quran harus dijelaskan. Karena sebenarnya Al-Quran itu tidak turun kepada kita. Itu adalah pembicaraan dua belah pihak, Allah dan Nabinya. Seolah-olah begini Pak, ada orang lagi terima telepon, dia ngomong Pak dengan lawan bicaranya. Lawan bicaranya itu Pak ngomong di sana, dan yang nerima telepon itu dengar
paham, jawab, dialog panjang, bisa setengah jam. Tapi kita Pak, yang ada di sampingnya tidak dengar orang yang ada di seberang sana. Bahkan kita nggak dengar juga dia ngomong apa. Yang kita dengar adalah jawabannya yang terima telepon di samping kita. Itu Pak, kalau kita nguping, kita dengerin ya, belum tentu kita paham tuh berdua lagi ngomong apa. Kenapa? Karena yang kita tahu cuma jawaban separuhnya doang. Yang satunya lagi kita nggak tahu. Lain kalau dia pakai speaker, dikerasin, kita dengar. Yang di sono ngomong apa kita dengar, yang di sini jawabnya apa kita dengar. Tapi ini telepon Pak, tidak pakai speaker. Jadi yang dengar cuman satu orang doang yang jawab telepon itu. Yang lain cuman bengong, mereka-reka mengira-ngira dia lagi ngomong apaan tuh ya, lagi ngomong apaan ya. Nah, begitu telepon sudah selesai, ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi ya. Udah sampai di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam, tutup, cerek. Baru kita nanya, siapa barusan? Nah, ngomongin apa? Mau ngapain? Dan sebagainya. Nah, yang ngomong barusan itu, yang telepon barusan akan menceritakan, oh ini tadi si Anu, dia mau begini, dan cerita. Nah, kira-kira seperti itulah Rasulullah. Dia berteleponan dengan Allah. Ya, kita nggak tahu maksudnya apa tujuannya Allah menelpon itu atau ngajak ngomong nabinya itu, kita nggak tahu kecuali setelah Nabi Muhammad cerita kepada para sahabat. Oh, tadi Allah bilang begini, Allah bilang begitu, Allah bilang begini, Allah bilang begitu. Maka penjelasan yang disampaikan oleh Nabi itulah pada dasarnya yang namanya tafsir. Jadi jamaah sekalian, tafsir itu apa? Penjelasan isi Al-Quran yang dijelaskan oleh orang yang paling tahu, paling mengerti, paling berkepentingan, paling berkompeten untuk menjelaskannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah jamaah sekalian, maka perkataan yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu kita bisa bagi dua. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, firman Allah pada Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang juga Allah berfirman pada Nabi Muhammad yang firmannya itu tidak berupa ayat Al-Quran, tidak berupa ayat Al-Quran. Dialognya tidak dikatakan sebagai Al-Quran, tapi wahyu juga. Jadi wahyu itu ada dua. Wahyu yang sifatnya masuk dalam ayat Al-Quran, dan ada wahyu yang sifatnya tidak masuk ke dalam ayat Al-Quran. Nah, kalau yang merupakan ayat Al-Quran, apapun yang didengar oleh Nabi, itulah yang disampaikan. Panjang pendeknya, makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, cara bacanya, waqaf dan ibtidaknya, persis seperti yang didengar oleh Nabi Muhammad dari Jibril, dari Allah. Itulah yang beliau bunyikan lagi kepada para sahabat. Tidak ada perubahan sedikit pun, jangankan pada redaksinya, bahkan pada hurufnya, pada panjang pendeknya, pada wakaf di mana berhenti, di mana ambil napas dan meneruskan lagi, itu semua 100% original. Nah, tetapi tadi saya katakan, ketika Allah berbicara pada Nabi Muhammad, ada yang masuk Quran, ada yang tidak masuk Quran. Nah, yang tidak masuk Quran itulah kemudian Nabi menceritakan pada kita dan menjelaskan isi Al-Quran itu. Dan itulah yang kita sepakat mengatakannya, kalau mau disebut tafsir, itulah yang namanya tafsir. Penjelasan isi Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, di dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah, kami di sini Allah, karena ini yang bicara Allah,
atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya, dan apabila telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi Nabi ketika menerima Quran itu Pak, beliau menghafalnya, mengikutinya dan menghafalnya. Setelah itu Allah jelaskan isinya. Jadi Nabi SAW itu juga tidak ngarang sih ketika menjelaskan isi Al-Quran, karena ternyata wahyunya ada dua. Ada wahyu yang berupa Quran dan ada wahyu yang berupa penjelasan isi Al-Quran. Nah, yang berupa Al-Quran Nabi disuruh menghafal persis apa adanya dan disuruh sampaikan, sedangkan yang bukan berupa Al-Quran itu adalah penjelasannya. Dan Nabi disuruh juga nyampaikan kepada kita para sahabat umatnya. Jadi memang tugas Nabi itu adalah menjelaskan isi Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl Allah juga berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah adz-dzikra. Dalam rangka apa? Litubayyina linnasi, agar kamu bisa menjelaskan isinya kepada umat manusia. Jadi memang tugas menjelaskan Quran itu tugasnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah jamaah sekalian, kalau dibilang Nabi menjelaskan, apa contohnya? Nah, kita akan bahas dan bedah beberapa hadis yang menceritakan ketika Rasulullah itu menjelaskan satu ayat. Misalnya begini jamaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas shadawati was-shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafidhu, peliharalah, jagalah, 'alas shadawati, salat-salat kamu yang 5 waktu, was-shalatil wusta, dan khususnya salat wusta. Jamaah sekalian, para sahabat tahu artinya wusta itu tengah. Sebagaimana jari kita itu Pak, ya, jari tengah itu namanya wusta, ya, jari tengah namanya wusta. Jadi kalau dibilang apa artinya sholatul wusta, sholat pertengahan, tapi mereka tidak tahu dari 5 waktu yang diwajibkan Allah kita sholat, yang pertengahan itu yang mana? Makna secara harfiah mereka tahu, tapi al-muradu, apa yang diinginkan, itu yang nggak tahu. Nah disitulah nanti para sahabat ketika membaca ayat ini ya bertanyalah kepada Nabi, ya kan? Lalu Nabi kemudian bercerita pada para sahabat. Salah satu di antara sahabat itu yang waktu itu diceritain nama Nabi, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ketika dia sudah jadi ulama besar di Kufah, beliau jadi guru Al-Quran, ya, baik bacaan dan juga tafsir. Itu banyak ditanya orang, wahai gurunda, ini ada ayat bunyinya hafidhu 'alas salati was salatil wusta. Kami tahu artinya wusta itu tengah, tapi tengah itu maksudnya apa? Salat apa? Lalu Ibnu Mas'ud cerita, dulu waktu Nabi masih hidup, saya nanya kayak ente juga nih kepada Nabi. Terus ya Nabi jawab, apa? Salatul wusta, salatul asr. Salat pertengahan itu adalah salat asar. Nah, jadi jamaah sekalian, yang jelasin bahwa sholat pertengahan itu maksudnya adalah sholat asar itu Nabi. Cuma Nabi kemudian menceritakan itu pada sahabat, maka para sahabat kemudian menceritakan lagi kepada murid-muridnya.
maka sumber asli itu adalah Nabi. Cuman dari Nabi sampai kepada kita pastinya lewat para sahabat. Nah, maka para sahabat itu juga ya kelewatan aliran ilmunya, dari mereka lah kita temukan oh ternyata sholat wusta itu adalah sholat asar menurut riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu contoh yang pertama. Kemudian ada lagi contoh yang kedua. Ini juga sering kita baca dan pasti wajib kita baca, yaitu surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, al-maghdubi 'alaihim secara bahasa mereka tahu artinya. Al-maghdub itu kan dari kata ghadiba yaghdabu, marah, murka. Al-maghdub itu isim maf'ul. Al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Tahu para sahabat itu. Begitu juga kata ad-dallin, itu tahu artinya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat. Tapi siapa yang dimaksud? Nabi kemudian menjelaskan. Beliau mengatakan di dalam salah satu hadisnya, innal maghduba alaihim humul yahud wa innad dhallina humun nasara. Orang-orang yang dimurkai itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang dhallin, yang sesat itu maksudnya adalah orang-orang Nasrani. Jadi jamaah sekalian, walaupun secara bahasa kita tahu artinya, tapi maksudnya siapa? Gitu. Itu yang kemudian Nabi menjelaskan di dalam hadis-hadisnya. Nah, kita akan menemukan nanti banyak hadis Nabi menjelaskan itu semua. Contohnya lagi nih jamaah sekalian, di dalam Al-Quran ada ayat yang cukup bikin penasaran para sahabat, karena Allah mengatakan bahwa keimanan yang sudah mereka dapat itu tidak akan diterima oleh Allah kalau masih bercampur dengan kezaliman. Ente beriman tapi ente banyak melakukan perbuatan zalim, iman ente batal. Nah, padahal yang namanya zalim Pak ya, itu kan susah menghilangkannya. Kalau iman gampang, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, udah beriman. Tapi kalau orang gak boleh zalim, susah Pak. Ama bininya bisa zalim, ama anaknya bisa zalim, ama tetangganya bisa zalim, ama dirinya sendiri pun dia bisa zalim, ya kan? Karena kezaliman itu susah diatur. Tapi ketika Allah mengatakan bahwa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman dan tidak tercampur imannya dengan kezaliman, hanya mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat puyeng Pak. Waduh, kalau iman mah kita insya Allah aman lah ya. Tapi kalau iman kita masih kecampuran sama dikit-dikit zolim, kok kita nggak diterima iman kita, wah siapa yang kemudian bisa matinya masuk surga? Lalu mereka bertanya, ya Rasul, emang segitunya ya kita nggak boleh berbuat zolim sedikit pun, dan itu gara-gara kezaliman sedikit iman kita jadi batal? Nah kemudian Nabi menjawab, nggak gitu. Sebenarnya ketika Allah menyebutkan walam yalbisu imanahum bidzulmin, itu maksudnya bukan kezaliman seperti yang kamu katakan tadi, bukan zolim pada teman, pada istri, pada keluarga, pada anak, pada diri sendiri, bukan itu. Nah mereka taunya kalau zolim itu yang itu gitu kan? Enggak. Yang dikatakan zolim itu
adalah maksudnya perbuatan syirik menyekutukan Allah. Kalau masalah zalim yang seperti tadi, ayyuna la yadhlimu nafsahu, siapa di antara kita yang tidak bertindak zalim bahkan pada dirinya sendiri? Maka jawaban Nabi itu melegakan, rupanya makna zalim di ayat itu bukan sekedar perbuatan zalim, tapi maknanya adalah syirik, menyembah Tuhan selain Allah. Menyembah Allah juga sih, tapi berbarengan dengan nyembah Allah dia juga nyembah yang lain. Nah, itu ternyata maksudnya dari kata zalim. Di dalam ayat yang lain surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik menyekutukan Allah itulah kezaliman yang sangat besar. Jadi jamaah sekalian, kalau ayat itu ditafsirkan sendiri seperti tadi para sahabat, waduh, siapa di antara kita yang selamat? Wa ayyuna la yadhlimu nafsahu. Nah, itu jadi berbahaya. Jadi keliru juga. Ternyata maksudnya Allah ketika berfirman, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, maksudnya adalah wa lam yalbisu imanahum bisyirkin. Tapi Allah tidak menggunakan kata syirik, Allah menggunakan kata zulm yang maknanya adalah syirik. Nah, itu jamaah sekalian, kita nggak bisa ngarang, itu Nabi yang ngasih tahu. Maka itulah fungsinya seorang Nabi Muhammad. Beliau adalah yang memberikan penjelasan dari setiap kata yang boleh jadi kata itu secara harfiah maknanya A, tapi maksudnya bukan A, maksudnya bisa jadi B, C, D, atau makna-makna yang lain. Dari mana kita tahu? Ya dari Rasulullah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini ada kisah yang lain. Uqbah bin Amir menceritakan bahwa ketika Nabi SAW sedang berkhutbah di atas mimbar, lagi khutbah nih Pak, beliau membaca sebuah ayat Al-Quran, dan kemudian sambil beliau membaca, beliau langsung juga menjelaskan apa maksudnya. Jadi khutbah nih Pak, di dalam khutbah Jumat gitu ya, beliau membaca surat Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Wa a'iddu, dan persiapkanlah, lahum untuk mereka, untuk musuh-musuh, mastata'tum, apapun yang kamu mampu, min quwwatin, dari kekuatan. Kuwah itu ya kekuatan bahasa Indonesianya kan, dan para sahabat semua tahu kuwah itu kekuatan. Wa mir ribatil khail, dan juga dari kuda-kuda yang tertambat. Nah, setelah Nabi baca ayat itu, Nabi langsung menjelaskan, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Yang dimaksud dengan kekuatan di situ adalah ar-ramyu, panah. Jadi ayatnya tidak bilang panah sih, ayatnya bilang kuwah, tapi maksudnya adalah panah. Seolah-olah Allah berfirmannya begini, wa a'iddu lahum mastata'tum min ramyin wa min ribatil khaili. Panah maksudnya apa? Kalian mau perang, siap-siap ya, siapin panah-panah kalian. Dari jarak jauh kamu bisa tembakkan orang itu, dan siapkan juga kendaraan-kendaraan perang kalian, ribatul khail. Jadi perang itu harus punya peluru untuk nembak, dan juga punya kendaraan untuk dinaikin. Di dalam peperang itu jangan jalan kaki gitu jalan maksudnya. Dan al-quwah ternyata bukan sekedar kekuatan, maksudnya adalah anak panah. Itu kasus yang lain. Dalam banyak kejadian memang selalu ada saja, bisa jadi Nabi yang menjelaskan sendiri tanpa ditanya, tapi kadang-kadang juga ya ditanya dulu, ya kan, tergantunglah konteksnya. Ada lagi sebuah hadis dari Al-Imam At-Tirmidzi, beliau meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, ini salah seorang sahabat Nabi yang
penulis Al-Quran dan juga orang yang diberi amanah untuk menjaga Al-Quran. Ubay bin Ka'ab menyebutkan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW itu membacakan suatu ayat, yaitu surat Al-Fatah, surat 48, yang bunyinya singkatnya wa alzamahum kalimatat taqwa, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah mewajibkan mereka kalimat takwa. Kalimat takwa. Apa makna kata takwa di situ? Nah, dijelaskanlah. Beliau menjelaskan kalimat takwa itu maksudnya adalah la ilaha illallah. Wa alzamahum, dan Allah mewajibkan mereka untuk membaca la ilaha illallah. Tapi cara nyebutinnya bukan wa alzamahum kalimatul la ilaha illallah, enggak begitu. Allah menyebutkannya wa alzamahum kalimatat taqwa. Lalu Ubay bin Ka'ab bercerita, ketika dulu ada ayat itu, Nabi cerita pada saya, kalimatut taqwa itu maksudnya kalian membaca la ilaha illallah. Nah, jamaah sekalian, kita nggak bisa ngarang gitu. Itu bukan penafsiran atau katakanlah perasaan kita. Itu penjelasan officially, resmi, langsung dari Nabi Muhammad lewat jalur para sahabat. Dan ternyata memang Allah itu ketika maksudnya mau ngomong apa, tapi yang disampaikannya dengan kata-kata yang berbeda. Dan itulah yang membuat kita jadi tidak bisa tidak harus kembali kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui apa isi Al-Quran itu. Karena yang diucapkan dengan yang dimaksud kadang-kadang kagak nyambung gitu. Baik, jamaah sekalian, berikutnya lagi ini tentang ayat yang lain, surat Al-Insyiqaq. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwa siapa saja orang yang dihisab nanti di akhir kiamat, udah pasti nggak akan lolos, pasti akan diazab. Siapapun orang yang dihisab pasti diazab. Lain halnya kalau dia udah dikasih perlindungan, yang ini nggak usah dihisab, masuk surga tanpa hisab, nah itu aman dia. Tapi kalau pakai dihisab, udah pasti diazab. Aisyah radhiyallahu anha lantas bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang yang dihisab tapi dengan hisab yang mudah? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab juga sih, tapi hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Nabi kemudian menjawab bahwa yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu sebenarnya bukan hisab, melainkan hanya dinampakkan saja di mata. Kalau beneran dihisab udah pasti nggak lolos. Kalau beneran dihisab udah pasti nggak lolos. Tapi kalau ada ayat menyebutkannya fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Sebenarnya itu bukan dihisab, kata Nabi. Laisa dzalika bihisabin walakin dzalikal arad. Itu bukan hisab, itu cuma sekedar dinampakkan saja. Maksudnya, lo tahu ya, lo waktu dunia tuh pernah begini lo, nih buktinya. Ayo mau ngomong apa? Iya sih. Nah, kalau itu dijadiin pasal, Pak, dijadikan alat bukti untuk dituntut, masuk neraka, nggak akan lolos, ya kan? Nah, berarti dihitung nggak, Pak? Nggak, cuman dikasih lihat aja. No, dosa lo aturan segitu tuh. Iya banyak juga ya. Nah, mau dihitung nggak nih? Jangan deh ya Allah. Nah udah lewat. Nah itu yang dikatakan hisaban yasiro. Itu bukan hisab, gitu. Kalau hisab mah kagak lolos, Pak, gitu. Nah makanya ada orang yang masuk surga biduni hisab, ya nggak pakai diperlihatkan juga. Nah kalau kita ini, Pak, kita maunya ya hisaban yasiro. Hisaban yasiro sebenarnya itu nggak dihisab, cuma dikasih lihat doang. Nah, tahu kan, lihat kan. Nah banyak tuh kalau mau dihitung masuk neraka lo, nggak keluar lo, ya kan.
Tapi ya sudahlah. Kalau gitu ini semua bukti, kita pura-pura nggak tahu aja ya. Kita buang aja. Nah itu yang dikatakan hisaban yasira. Itu kata kata para sahabat, kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu saya tanya, bukannya udah emang ada hisab yang gampang? Enggak, itu bukan hisab, itu cuma dikasih lihat doang gitu. Baik jamaah sekalian, kita juga sering mendengar dalam ayat Al-Quran itu ada istilah telaga Kautsar, ya kan? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah setelah turun ayat itu, Nabi SAW kemudian menjelaskan Al-Kautsar itu apa sih, gitu kan? Al-Kautsar kata Nabi, nahrun fil jannah, sungai di dalam surga. Nah kemudian Nabi menjelaskan lebih detail lagi, hafatahu min zahabin, kedua tepiannya, pantainya kanan kiri itu min zahabin, terbuat dari emas. Wa majrahu 'ala durri wal yaqut, yang mengalir itu permata dan yakut. Wa turbatuhu atyabu minal miski, tanahnya itu wangi, lebih wangi dari minyak misik. Wa ma'uhu ahla minal asal, dan airnya yang mengalir itu lebih manis daripada madu. Wa abyadu minas salji, dan lebih putih dari putihnya salju. Nahrun fil jannah, sungai di dalam surga. Nah itu kata Nabi. Di dalam hadis yang lain Nabi juga pernah bercerita begini, atadruna mal kautsar, kamu tahu nggak apa Kautsar itu? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kami ini para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu nahrun, Kautsar itu adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku, ya, wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun, yang banyak sekali kebaikan di dalam sungai itu. Wa huwa haudun, dia merupakan sebuah telaga, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, tempat minumnya umatku nanti di hari kiamat. Jadi ada dua nih Nabi menceritakan, Kautsar itu sungai, Kautsar itu telaga, ya disebut dengan wadi. Haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, umatku nanti di hari kiamat akan minum dari telaga itu. Makanya surat Al-Kautsar itu dengan telaga Kautsar. Nah begitu. Dari mana tahunya telaga Kautsar? Ya dari hadis Nabi. Nabi lah yang cerita seperti itu. Baik jamaah yang dirahmati Allah, tentu masih banyak lagi, tapi pertanyaannya begini, apakah semua kata di dalam Al-Quran itu Nabi menjelaskan? Nah ini menarik ya. Ya benar sekali bahwa Rasulullah itu adalah juru tafsir, ya, yang resmi, yang official, yang ditunjuk oleh Allah dan diangkat. Ada banyak hadis tentang Nabi menjelaskan ini itu dan sebagainya, tapi pertanyaannya yang menggelitik adalah ada 6.236 ayat. Dan apakah pertanyaannya Nabi menjelaskan 6.236 ayat itu? Ataukah hanya pada ayat tertentu saja? Gimana nih kira-kira jamaah sekalian? Ini kan pertanyaannya sederhana tapi menggelitik juga, ya kan? Tapi mendalam nih, mengingat konsekuensinya akan melahirkan perbedaan besar dalam dua mazhab ulama. Kalau dikatakan bahwa Nabi SAW menjelaskan semuanya, dalam kenyataannya kenapa kita tidak menemukan kitab-kitab hadis yang isinya hanya berupa penjelasan seluruh ayat Al-Quran? Bahkan kitab-kitab tafsir bil ma'thur yang terkenal, yang paling lengkap dan paling besar sekaliber Jami'ul Bayan karya Al-Imam At-Tabari, wafat tahun 310 Hijriah, sekalipun itu tidak lengkap. Semua kata itu ada penjelasan dari Nabi. Kalau kitab tafsirnya lengkap, maksudnya semua ayat Qur'annya ada di situ. Tapi tidak ada, maksudnya gini, tidak semua kata itu ada penjelasannya dari Nabi. Di dalamnya justru kita menemukan ada begitu banyak ayat yang penjelasannya hanya sampai ke level sahabat. Dijelaskan tapi yang jelaskan bukan Nabi tapi sahabat. Bahkan
cuma tabi'in yang menjelaskannya. Nah itu di satu sisi. Selebihnya kalau kita katakan bahwa Nabi hanya menjelaskan sebagian ayat saja, sedangkan sisanya beliau tidak jelaskan, maka muncul pertanyaan berikutnya. Apakah boleh suatu ayat dijelaskan oleh selain Nabi Muhammad, oleh sahabat, oleh tabi'in? Boleh apa enggak? Kan sahabat enggak ikut ngomong sama Allah, kan tabi'in tidak ikut ngomong. Yang ngomong sama Allah itu kan Nabi Muhammad. Boleh enggak sahabat itu menjelaskan isi ayat? Nah, bukankah yang punya hak prerogatif itu hanya Nabi Muhammad? Nah, ini jadi dua pendapat yang berbeda. Cukup kuat perbedaan pendapatnya di kalangan para ahli tafsir. Ada dua kubu. Kubu pertama mengatakan bahwa seluruh ayat Al-Quran 6236 itu ada penjelasannya langsung dari Nabi. Dasarnya adalah hujah yang tadi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami sudah turunkan Al-Quran untuk kamu jelaskan pada manusia. Itu tugasnya Nabi, maka Nabi tidak pernah satupun ayat yang tidak dijelaskan oleh beliau. Yang kedua, sejarah secara terang benderang menjelaskan kepada kita bahwa turunnya Al-Quran itu butuh waktu 23 tahun lamanya. Masa sepanjang itu, kenapa dibutuhkan selama itu? Ya karena Nabi butuh waktu untuk menjelaskan setiap ayat. Enggak satu hari turun 2 juz itu jelasinnya gimana? Turun sedikit-sedikit. Kenapa harus turun sedikit-sedikit dan ada jeda? Kadang-kadang seminggu kosong, nggak ada ayat Quran turun. Kadang-kadang 2 hari turun, kadang-kadang sebulan kosong dan sebagainya. Karena dibutuhkan waktu buat Nabi untuk menjelaskan ayat itu. Jadi bahwa Nabi menjelaskan 6236 ayat itu pasti. Dan itulah kenapa Quran walaupun cuma 6000 ayat saja, tapi butuh waktu turunnya sampai 23 tahun. Padahal kalau dibaca langsung, Pak, para qari, para hafiz sekarang ini, Pak, banyak yang bisa mengkhatamkan 30 juz hanya dalam waktu 10 jam. Karena dia baca 1 juz 20 menit. Jadi dalam 1 jam dia bisa baca 3 juz. Kalau 1 jam 3 juz, untuk 30 juz hanya butuh waktu 10 jam. 10 jam tuh kita mulai dari jam 6 pagi, ya kan? Tambah 10 tuh jam 4 sore selesai, Pak. Ya kan? Jam 4 sore selesai, menjelang asar gitu selesai. Kenapa? Karena dia udah hafal, bacanya cepet dan nggak usah pakai mikir, nggak usah. Kalau kita ngelihat mushaf itu, Pak, sambil mikir bunyinya apa dan kita nggak pernah baca jarang-jarang, nah itu lama, Pak. Ya 2 bulan pun nggak hatam-hatam itu. Tapi kalau orang yang sudah hafal, dia kalau baca malah jadi lama. Mendingan nggak usah baca, merem aja. Itu seperti kita juga hafal surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Pak, kalau dibilang sama imam Al-Fatihah, apa kita buka mushaf? Kan enggak. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil amin, kan gitu kan. Nah, cuman kita berhenti sampai di Fatihah doang yang bisa kayak gitu, Pak. Begitu Al-Baqarah, diem kita, nggak bisa bunyi, ya kan. Nah kalau dia ya Al-Baqarah, ya Ali Imran, ya An-Nisa, ya Al-Maidah, ya Al-An'am, ya kan, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim dan seterusnya. Ah itu dia hafal, makanya bacanya cepet. Jadi dalam waktu hanya 10 jam saja sudah bisa 30 juz dibaca. Ah, apalagi seorang Nabi Muhammad, mungkin nggak sampai 10 jam, ya kan? Nggak usah Nabi Muhammad. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu setiap hari hatam Quran, setiap hari. Kalau di luar Ramadan, kalau di dalam bulan Ramadan sehari 2 kali hatam Quran. Kebayang, Pak, dia tuh udah gape banget, udah gitu kan, udah ibarat kata nikung juga nggak pakai ngelihat, Pak, nggak pakai lihat spion, dia nikung langsung aja bat cepet karena udah hafal kan. Nah, semua tikungan udah hafal, jangankan tikungan, di mana ada bolong, di mana ada gajlokan, di mana ada, itu udah hafal semua gitu kan, saking kuatnya. Tapi kenapa Al-Quran turunnya pakai waktu 23 tahun? Ya karena butuh penjelasan. Nah, dan tugas seorang Nabi Muhammad ya menjelaskan itu. Maka kalau dikatakan apa Nabi menjelaskan semuanya? Lah iya, memang Nabi menjelaskan semuanya gitu ya. Seandainya Al-Quran tidak perlu dijelaskan oleh Nabi dan hanya dibaca begitu saja, turun dihafal catat gitu kan, ya 2 minggu juga selesai, Pak, gitu kan. Ya sebulan dah, sehari sejus kan lumayan ya. Udah
Udah gitu Nabi meninggal, selesai. Udah turun Quran, nggak usah dijelasin, lu pikirin aja sendiri itu semua gitu kan. Ternyata enggak, Quran itu bukan dipikirin sama kita, tapi dipikirin sama Nabi dan dijelaskan kepada kita, dan panjang itu waktunya 23 tahun. Jadi jamaah sekalian, ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa iya, Nabi menjelaskan semuanya. Tapi kalau pendapat yang kedua, para ulama yang mendukung pendapat kedua mengatakan bahwa penjelasan Nabi dari Nabi itu tidak semua, hanya terbatas pada ayat-ayat tertentu saja, tidak seluruh Al-Quran dijelaskan oleh Nabi. Karena apa? Karena ini ada sebuah hadis yang bisa jadi semacam dalil ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru syai'an minal Qur'ani illa ayan bi'adadin 'allamahu iyahunna Jibril. Nabi tidak menafsirkan ayat Al-Quran kecuali hanya sedikit saja, yaitu hanya yang diajarkan oleh Jibril. Jadi tidak semua. Kenapa tidak semua? Boleh jadi karena dianggap ya para sahabat udah paham lah gitu. Jadi bagian-bagian tertentu yang kira-kira muskil, yang kira-kira ada masalah, nah itu kemudian dijelaskan. Tapi kalau kira-kira para sahabat udah paham, ya nggak usah gitu. Yang kedua, bahwa menjelaskan satu persatu tiap ayat tidak perlu dilakukan oleh Nabi. Sebab banyak sekali ayat yang sebenarnya tadi sudah jelas dan terang di hadapan para sahabat. Sebab Al-Quran diturunkan sesuai dengan realitas sosial mereka kan, dengan bahasa mereka, dan seringkali dalam rangka menjawab masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi begitu ayatnya turun langsung wah, udah langsung paham. Kenapa? Emang itu yang ditunggu-tunggu jawabannya gitu kan. Umar bin Khattab malam-malam bulan Ramadan dibilang nggak boleh makan minum jima, dia jima juga. Akhirnya dia nangis-nangis datang kepada Nabi, ya Rasul, saya ketelepasan ya Rasul gitu kan. Nah itu kan udah siap nih mau dihukum apa. Nggak lama Jibril turun dan membawa ayat yang kita udah hafal, udah sering kita baca kan. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan buat kamu. Umar langsung yes, gak usah nggak pakai nanya lagi. Maksudnya apa ya Rasul? Enggak, gue udah tahu kenapa. Boleh, gitu kan? Langsung dia pulang. Bininya lagi ketakutan, diapain bang kita? Enggak, udah boleh sekarang. Yuk terusin lagi pak, gitu ya. Jadi nyambung kan mereka. Ketiga, doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an agar diberikan kefahaman dalam agama dan diajarkan kepadanya takwil, kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi kan Abdullah bin Abbas itu kan masih kecil waktu itu ya. Nabi kemudian mengusap kepalanya lalu mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kemampuan anak ini kefakihan ilmu agama dan jadikan dia tuh mengerti takwil Al-Quran. Nah sehingga Abdullah bin Abbas itu terkenal sebagai turjumanul Quran. Banyak ayat Quran yang nggak perlu Nabi yang jelasin, cukup Abdullah bin Abbas aja yang jelasin. Sehingga jamaah sekalian, tafsir itu ternyata memang sumbernya dari Nabi, tapi Nabi sendiri juga mendoakan para sahabatnya untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Bukan apa-apa, ya karena mereka ada di situ pak. Ya, mereka jadi saksi, mereka tahu persis kejadiannya, dan bahkan sebagian yang lainnya lagi malah jadi pelakunya. Jadi pelakunya, Umar tuh pelakunya ketika Allah menyebutkan di ayat yang tadi, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Itu siapa yang berkhianat pada dirinya dan siapa yang sudah diterima tobatnya dan sudah diberikan maaf? Ya Umar. Gua banget itu kata Umar, ya kan? Berarti Allah ngomongin saya itu di ayat itu. Sama ketika Abu Bakar pak di dalam gua Thur bersama Nabi, ya kan? Dia itu gemeter pak di dalam gua, ya kan? Dan kemudian keluar air mata, saking gawatnya kejadian saat itu. Dan karena Nabi ada di pangkuannya, Nabi itu merasa apaan nih netes-netes gitu kan? Dilihat Abu Bakar lagi nangis. Terus Nabi bilang, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan, jangan kamu sedih, jangan kamu berkecil hati, Allah beserta kita. Nah itu pak, peristiwa itu di capture oleh Al-Quran. Idhuma fil ghar, ketika dua orang itu di goa,
idh yaqulu li sahibih, ketika dia berkata pada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Itu kan, Pak, Abu Bakar ketika mendengar itu senyum-senyum. Kenapa? Gue banget itu. Ya kan? Gue banget itu. Saya itu yang dimaksud, ya kan? Iya, saya nangis. Cuman sebenarnya saya nangis bukan karena saya sedih, bukan karena saya takut, bukan apa-apa. Kaki saya dicatek ular, gitu Pak. Iya, oleh Nabi jangan sedih, gitu kan? Kakinya catek ular Pak, bukan ular sih, kalajengking sebenarnya. Nah itu ada ceritanya Abu Bakar. Jadi Pak, semua sahabat itu tahu persis ayat Quran itu turun, bahkan kadang-kadang gue yang diomongin itu, gitu kan? Maka menarik sekali jamaah sekalian. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan bicara tentang para sahabat yang menjadi mufassir. Kalau tadi mufassirnya Nabi, berikutnya insya Allah kita akan bicara tentang mufassirnya adalah para sahabat, karena kepada mereka ayat itu turun, walaupun ngomongnya sama Nabi ya, tapi maksudnya itu tuh orang itu begini, tuh orang begini, tuh orang begini. Itu disebutkan di situ. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.